Pak Bas terlihat kayak sedih gitu, enggak ya? Iya, saya juga kaget karena waktu peluk saya pertama, beliau meneteskan air mata, terus saya dipeluk kencang sekali. Tapi saya sebenarnya, mas tenang, saya ini mau konsultasi soal infrastruktur gitu ya. Tapi beliau bersahabat dengan saya soalnya lama sekali. Saya mengenal Pak Basuki, orangnya lurus, rendah hati, pekerja keras, dan tidak mau masuk dalam hingar-bingar politik. Tapi selurus apapun, sepolos apapun, seprofesional apapun, Pak Basuki bisa melihat mana emas, mana loyang, mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Pak Basuki adalah representasi rakyat Indonesia. Sama-sama menangis melihat carut-marut negara ini akhir-akhir ini. Kalau kita tanya kenapa Pak Basuki dan menteri-menteri yang lain ini sampai sesedih itu gitu ya. Ya jawabannya sederhana, karena harapan mereka atau sosok yang mereka puja, yang mereka banggakan selama ini, yaitu Presiden Jokowi, itu tidak sesuai dengan kenyataan hari ini, realitas politik hari ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Basuki Hadimulyono menangis di hadapan Ganjar Pranowo. Ganjar sendiri bercerita dengan maskul dan haru terkait saudaranya sesama NU dan sesama manusia super yang membangun bangsa. Namun begitu merasa tak ada harapan, Basuki yang saat ini merupakan Menteri PUPR alias Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat begitu sedih dan meneteskan air mata menceritakan soal Indonesia politik dan juga lain-lain. Saking galaunya, Pak Bas mereka akhirnya menutup percakapan dua sahabat ini dengan ngaji bersama. Kalau saya di KTB alias kelompok tumbuh bersama, khususnya dalam bidang rohani, ya kalau ada yang begitu sulit dan seolah tidak ada solusi, ya doa bersama selalu dilakukan. Untuk menutup, kita tahu bahwa Pak Basuki ini adalah Panglima Pembangunan Nasional, orang terdepan kepercayaan Pak Presiden dalam membangun infrastruktur di seluruh Indonesia dan mengubah paradigma masyarakat. Soal Presiden selalu jawantris. Saat ini sedang bersedih, ya entah kesedihannya apa. Tapi yang pasti Pak Bas tertunduk berbicara dengan Ganjar. Orang yang punya jiwa yang sangat positif, namun saat itu Ganjar hanya membalasnya dengan senyuman. Dan berbicara sebelumnya Pak Basuki hanya perlu didengar, ya biarkan air mata Pak Bas mengalir deras melihat bagaimana suramnya Indonesia ke depan. Jika nepotisme bergelincang, ya suram begitu suram. Maka apa yang bisa dikerjakan oleh rakyat Indonesia? Ya kita harus habisi karir pemain nepotisme. Siapapun itu, nepotisme dilakukan dengan sangat amat jelas telanjang. Nggak ada ampun, nggak main-main nepotisme lewat jalur konstitusi katanya. Bukan buat sang keponakan saja, tapi untuk semua anak muda yang pernah berkarir di politik. Tapi jelas banget dong konteksnya ya, waktunya dan kondisinya untuk sang keponakan tercinta. Saya menduga yang ditangisi dan membuat Pak Bas tertekan adalah pembangunan bangsa ini. Karena dari muda karirnya dititi di Kementerian PUPR mulai dari nol. Seperti yang menjadi jargon Pertamina yang diketuai oleh Komisaris Utama Pak Basuki, juga namanya. Pak Bas ini menangis karena melihat bagaimana karirnya harus digerus dengan hasrat kehausan nepotisme dari seorang pemimpin yang gak perlu saya sebutkan namanya. Semua orang sudah tahu entah kenapa dulu di 2019 orang ini pernah mempertanyakan penyelesaian pelanggaran HAM berat kepada lawan debatnya. Tapi di akhir kekuasaannya, orang yang belum selesai dengan pelanggaran HAM itu malah digambreng. Ganjar memeluk mendoakannya dan memberikan kalimat-kalimat sederhana. Mungkin Ganjar mengatakan begini, nanti kalau saya terpilih Pak Bas bisa lanjut membangun Indonesia. Mau Indonesia dibangun dengan cepat? Oh jangan pilih penculik, pilihlah Ganjar Pranowo. Siapa calon pengganti Presiden Joko Widodo? Masih menjadi misteri sampai pada akhirnya nanti di pemilu 2024 mendatang. Basuki Hadimulyono menangis di hadapan Ganjar Pranowo. Ganjar sendiri bercerita dengan maskul dan haru terkait saudaranya sesama NU dan sesama manusia super yang membangun bangsa. Namun begitu merasa tak ada harapan, Basuki yang saat ini merupakan Menteri PUPR alias Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat
begitu sedih, dan meneteskan air mata menceritakan soal Indonesia politik dan juga lain-lain. Saking galaunya, Pak Bas mereka akhirnya menutup percakapan dua sahabat ini dengan ngaji bersama. Kalau saya di KTB alias kelompok tumbuh bersama, khususnya dalam bidang rohani, ya kalau ada yang begitu sulit dan seolah tidak ada solusi, ya doa bersama selalu dilakukan. Untuk menutup, kita tahu bahwa Pak Basuki ini adalah Panglima Pembangunan Nasional, orang terdepan kepercayaan Pak Presiden dalam membangun infrastruktur di seluruh Indonesia dan mengubah paradigma masyarakat. Soal Presiden selalu jawantris. Saat ini sedang bersedih, ya entah kesedihannya apa. Tapi yang pasti Pak Bas tertunduk berbicara dengan Ganjar. Orang yang punya jiwa yang sangat positif, namun saat itu Ganjar hanya membalasnya dengan senyuman. Dan berbicara sebelumnya Pak Basuki hanya perlu didengar, ya biarkan air mata Pak Bas mengalir deras melihat bagaimana suramnya Indonesia ke depan. Jika nepotisme bergelincang, ya suram begitu suram. Maka apa yang bisa dikerjakan oleh rakyat Indonesia? Ya kita harus habisi karir pemain nepotisme. Siapapun itu nepotisme dilakukan dengan sangat amat jelas telanjang. Nggak ada ampun, nggak main-main nepotisme lewat jalur konstitusi katanya. Sibukan buat sang keponakan saja, tapi untuk semua anak muda yang pernah berkarir di politik. Tapi jelas banget dong konteksnya ya, waktunya dan kondisinya untuk sang keponakan tercinta. Saya menduga yang ditangisi dan membuat Pak Bas tertekan adalah pembangunan bangsa ini. Karena dari muda karirnya dititi di Kementerian PUPR mulai dari nol, seperti yang menjadi jargon Pertamina yang diketuai oleh Komisaris Utama Pak Basuki, juga namanya. Pak Bas ini menangis karena melihat bagaimana karirnya harus digerus dengan hasrat kehausan nepotisme dari seorang pemimpin yang gak perlu saya sebutkan namanya. Semua orang sudah tahu entah kenapa dulu di 2019 orang ini pernah mempertanyakan penyelesaian pelanggaran HAM berat kepada lawan debatnya. Tapi di akhir kekuasaannya, orang yang belum selesai dengan pelanggaran HAM itu malah digambreng. Ganjar memeluk mendoakannya dan memberikan kalimat-kalimat sederhana. Mungkin Ganjar mengatakan begini, nanti kalau saya terpilih Pak Bas bisa lanjut membangun Indonesia. Mau Indonesia dibangun dengan cepat? Oh jangan pilih penculik, pilihlah Ganjar Pranowo. Siapa calon pengganti Presiden Joko Widodo? Masih menjadi misteri sampai pada akhirnya nanti di pemilu 2024 mendatang. Basuki Hadimulyono menangis di hadapan Ganjar Pranowo. Ganjar sendiri bercerita dengan masgul dan haru terkait saudaranya sesama NU dan sesama manusia, super yang membangun bangsa. Namun begitu merasa tak ada harapan, Basuki yang saat ini merupakan Menteri PUPR alias Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat begitu sedih dan meneteskan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.